Hai, welcome back to my vlog channel. Apa kabar semua? Semoga sehat-sehat ya. Akhir-akhir ini teman-teman mungkin sering mendengar istilah herd immunity. Aku udah siapin informasi dari beberapa sumber untuk kita bahas di vlog kali ini. Yuk kita simak. Herd immunity atau kekebalan kelompok adalah sebuah kondisi ketika sebagian besar populasi di sebuah wilayah menjadi kebal terhadap penyakit menular tertentu, sehingga bisa memberikan perlindungan secara tidak langsung atau kekebalan kelompok bagi mereka yang memang tidak kebal terhadap penyakit menular tersebut. Kekebalan kelompok tersebut dapat dicapai melalui vaksinasi atau imunisasi dengan cakupan yang tinggi dan juga merata. Oke, kita coba jelaskan melalui ilustrasi di bawah ini. Yang berwarna biru belum diimunisasi namun sehat. Yang orange sudah diimunisasi dan juga sehat. Sementara yang merah belum divaksin atau imunisasi, kondisinya sakit dan menular. Contoh kasus pertama adalah kelompok yang belum divaksin namun sehat. Nah, di dalam kelompok yang sehat tersebut muncul nih ada 2 orang yang ternyata sakit dan menular. Karena mereka belum divaksin, akhirnya anggota di dalam kelompok tersebut dengan sangat cepat tertular oleh penyakitnya. Nah, kita lihat ya di kelompok yang mayoritas sehat dan belum divaksin. Di dalam kelompok tersebut ternyata ada beberapa yang sudah divaksin dan juga sehat. Kemudian muncul juga ada 2 orang yang ternyata sakit dan menular. Kita lihat bagaimana perubahan orang-orang yang sehat namun belum divaksin, dan ternyata mereka dengan sangat mudah tertular oleh penyakit dari 2 orang tersebut. Sedangkan orang yang sehat dan sudah divaksin di kelompok itu tidak tertular oleh penyakit tersebut. Nah, untuk bagian yang ketiga adalah contoh dari kelompok yang mayoritas sudah divaksin dan sehat. Lalu di tengah kelompok tersebut ada 4 orang yang sehat namun belum divaksin, serta ada 2 orang yang belum divaksin dalam kondisi sakit dan juga menular. Nah, karena kelompok tersebut adalah mayoritas yang sudah divaksin dan juga sehat, akhirnya 2 orang yang tadi sakit dan menularkan penyakitnya tidak memberikan impact yang terlalu besar kepada orang yang sudah divaksin dan sehat. Nah, dari ilustrasi tersebut sudah jelas ya bahwa herd immunity itu hanya terjadi apabila sebagian besar komunitas ataupun kelompok menjadi kebal terhadap suatu penyakit. Nah, inilah yang akan membuat penyebaran penyakit dari orang ke orang tidak terjadi. Maka, hal tersebut bisa mengakibatkan seluruh kelompok orang menjadi terlindungi. Lalu, berapa banyak sebetulnya persentase kelompok yang perlu kebal agar tercapai herd immunity? Nah, hal ini sebetulnya bervariasi karena semakin menular suatu penyakit, maka semakin besar pula proporsi populasi yang perlu kebal terhadap penyakit tersebut. Karena laju penyebaran COVID-19 ini begitu cepat, terutama yang varian Delta, pemerintah terus gencar melakukan vaksinasi. Bahkan sekarang dilakukan program vaksinasi 1 juta orang yang tervaksin per hari. Percepatan vaksinasi tersebut selain untuk membantu masyarakat terproteksi dari paparan COVID-19, juga untuk membantu mempercepat terbentuknya herd immunity. Sekedar pengingat aja nih teman-teman. Jadi seperti yang pernah aku mention di vlog aku sebelumnya, vaksin itu bukan berarti membuat kita kebal dari virus loh ya. Vaksin akan membantu antibodi kita lebih aware terhadap suatu virus. Contoh, kita sudah divaksin COVID dan tiba-tiba nih, amit-amit nih ya, tubuh kita imunnya lagi nggak bagus, ternyata masuk tuh si virus COVID ke tubuh kita. Tapi karena kita sudah divaksin, antibodi kita udah kenal sama virus itu.
Nah, karena antibodinya udah kenal sama virus itu, jadi mereka udah langsung siap melawan. Nah, itu sebabnya kalaupun ada yang sudah divaksin dan ternyata terpapar oleh COVID-19, biasanya gejalanya adalah dari ringan ke sedang. Nah, kalau belum divaksin, antibodi kita nggak kenal sama virus itu. Jadi, pada saat virus itu masuk, antibodi kita tuh kayak menganalisa dulu ini virus apaan sih. Nah, makanya virusnya akan cepat menyerang dan masuk ke tubuh kita. Buat kalian nih ya, yang masih bandel sampai saat ini, nggak mau divaksin padahal sehat, siap-siap aja nih ya, berurusan sama hukum. Dan berdasarkan data pada tanggal 6 Juli 2021, sudah ada sekitar 33 juta masyarakat Indonesia yang telah menerima vaksinasi pertama. Dan ada sekitar 14 juta masyarakat Indonesia yang juga sudah menerima vaksin kedua. Yeay! Penambahan jumlah masyarakat yang divaksin menjadi sebuah pertanda bahwa masyarakat Indonesia juga antusias untuk mengikuti program vaksinasi ini. Terima kasih kalian yang sudah divaksin. Lalu berita buruknya adalah jumlah yang terkonfirmasi positif COVID semakin hari semakin bertambah. Pertanggal 6 Juli 2021, ada penambahan sekitar 31.189 orang yang terkonfirmasi positif COVID. So, buat teman-teman yang memang terpaksa harus beraktivitas di luar rumah, tolong tetap menjaga prokes ya, menggunakan masker, dan tetap menjaga jarak apabila memang harus berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian, gak kalah penting, mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun, atau menggunakan hand sanitizer. Teman-teman, pandemik ini hanya bisa kita lalui kalau kita semua bekerja sama. Jadi, please banget yuk taatin aturan ya. Tetap taati prokes, dan kalau memang tidak ada kegiatan yang sangat urgent untuk dilakukan di luar rumah, yuk di rumah aja yuk. Nah, sekian dulu ya vlog aku kali ini. Kita ketemu lagi di vlog aku selanjutnya. See you guys. Tetap jaga kesehatan ya. Dah.